Baiklah, hari ini kita akan mempelajari konsep perbandingan secara global, secara umum, sebelum kita memasuki macam-macam perbandingan secara spesifik. Untuk itu silakan dibuka buku paket matematika semester genapnya di halaman 5. Di sini ada gambar 5.1 tentang liburan bersama. Ada pria dan wanita. Nah, di sini ada redaksinya ya. Dari foto di atas, Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada di foto. Nadia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya sebagai berikut. Yang pertama, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Kita coba hitung di sini. Yang perempuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang prianya ada 9, benar ya? Oke, kalau misalkan kita lihat, kita baca dari poin 1, 2, dan 3, ada beberapa hal penting yang mau saya highlight di sini, yaitu di poin 2, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama kali disebutin di sini ialah laki-laki, baru perempuan kan? Maka dari itu angkanya yang pertama kali ditulis ialah yang laki-laki juga. Jangan di sini redaksinya laki-laki dan perempuan, kemudian di angkanya 7 berbanding 9, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa di sini memakai perbandingannya 7 banding 9 atau 9 banding 7? Nah, inti dari perbandingan itu kan sebenarnya bentuk penyederhanaan sesederhana mungkin. Angka 9 dan angka 7 ini adalah angka yang sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Maka dari itu perbandingannya ialah berkisar 9 sama 7. Lanjut. Dibuka di halaman 5. Di sini terdapat info, ada 3 cara untuk menyatakan suatu rasio. Rasio itu ialah perbandingan. Jadi nama lain dari perbandingan. Yang pertama bisa menggunakan pecahan, simbol per maksudnya. Yang kedua bisa menggunakan simbol titik 2. Di sini bukan bagi ya maksudnya ya. Jadi banding. Yang ketiga bisa menggunakan kata-kata. Contoh kata-katanya ialah dari. Jadi baik per, titik 2, kemudian kata-kata ini ya sama aja. Maksudnya adalah perbandingan, banding gitu. Bukan di sini maksudnya adalah 2/3, bukan. Ini dibacanya 2/3. Ini juga sama, bukan 2/3, tapi 2/3 atau 2 dari 3. Next. Dibuka di halaman 11. Untuk nomor 4, kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Dengan tabel sebagai berikut, lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Poin A, perbandingan banyak siswa kelas 7. Perbandingan siswa kelas 7 memilih film drama
terhadap banyak siswa kelas 8 memilih film drama adalah titik banding titik. Berarti dimintanya dalam bentuk seperti ini. Sudah ada clue-nya ya untuk poin A. Di sini jenis filmnya cuma ada satu, yaitu drama, yang dibandingkan antara kelas 7 dengan kelas 8. Untuk yang kelas 7 film drama yaitu 105, kelas 8-nya 150. Karena yang disebutkan di soal ialah kelas 7 dulu, berarti ya kelas 7 dulu yang kita tulis, yaitu 105 banding 150. 105 dan 150 ini merupakan bilangan yang masih besar ya. Sudah saya bilang tadi sebelumnya bahwa perbandingan ialah bentuk penyederhanaan sesederhana mungkin. Berarti 105 dan 150 ini harus kita bagi dengan suatu angka. Kalau misalkan 105 dibagi dengan angka 1, bisa tidak? Bisa, hasilnya 105. 150 dibagi 1, bisa, hasilnya 150. Karena ketika dibagi 1 bisa, kemudian hasilnya tidak berubah, tetap bilangan itu sendiri, maka jangan menyederhanakannya dengan cara dibagi dengan angka 1 ataupun dengan 0. Jadi selain itu, berarti kita mulai dari 2 terlebih dahulu. Kalau 150 bagi 2 bisa? Bisa. 105 dibagi 2 bisa? Bisa, tapi hasilnya adalah koma-komaan. Yang kita minta di sini, yang kita mau di sini ialah dalam bentuk bilangan bulat yang tanpa koma. Berarti angka 2 dia lewat, karena salah satu dari kedua bilangan ini ada yang tidak bisa. Jadi harus sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Kalau dibagi 3 bisa tidak 150? Bisa, dapatnya 50. Kalau 105 bisa, dapatnya 35. Berarti itu yang kita pakai, dibagi dengan angka 3 semuanya. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Kemudian 35 sama 50, apakah ini sudah bilangan yang sederhana? Belum, ini masih bisa disederhanakan lagi, maka harus disederhanakan. Yaitu bisa dibagi berapa nih? Dibagi 2 bisa, 50 bisa dibagi 2, tapi 35 nggak bisa. Dibagi 3 bisa? Tidak bisa. Bagi 4 bisa? Tidak bisa juga, berarti dibagi 5. Dibagi 5 bisa? Bisa. Dapatnya di sini 7, kemudian di sini 10. Apakah 7 dan 10 ini sudah merupakan bilangan yang sederhana? Bisa tidak dibagi lagi? Tidak bisa. Maka dari itu untuk poin A jawabannya adalah 7 banding 10. Lanjut ke poin B, pecahan yang menyatakan, oke, pecahan kata kuncinya. Terus jumlah seluruh siswa yang memilih film action. Di sini ada satu jenis film, yaitu film action saja. Nah, film action dibandingkan dengan apa nih? Nggak mungkin dia sendirian. Karena di sini kelas 7 dan kelas 8-nya dibuat tanda kurung bersamaan, berarti tandanya kelas 7 dan kelas 8 ini satu kesatuan. Berarti film action dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa tiap masing-masing kelas. Untuk kelas 7 terlebih dahulu, sama dengan kelas 7 yang film action yaitu 75 dari 180 siswa. Ingat ya, yang dibandingkan action dengan total keseluruhan masing-masing kelas. Berarti 75 per 180. Nah, 75 per 180 ini bisa disederhanakan. Dibagi dengan 15. Dapatnya di sini 5, di bawahnya 12. Kemudian yang kelas 8,
Kelas 8 film action yaitu 80 dari 240. Nah, disederhanakan sama-sama bisa dibagi 80 ya. 80 bagi 80 1, 240 dibagi 80 3. Jadi untuk poin B jawabannya adalah kelas 7-nya 5/12, sementara kelas 8-nya adalah 1/3. Lanjut untuk poin C, perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Perbandingan di sini drama, kemudian action. Berarti drama banding action ya. Dramanya ada berapa nih yang kelas 7? Dramanya 105. Dan kelas 8-nya ada 150. Berarti 105 ditambah 150. Bandingkan dengan action. Actionnya kelas 7 75, kelas 8 80. 75 ditambah 80. Nah, 105 ditambah 150 menghasilkan 255. 75 tambah 80 ialah 155. Nah, 255 dan 155 ini masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan 5. 255 dibagi 5 ialah 51. 155 dibagi 5 ialah 31. 51 dan 31 ini tidak lagi bisa disederhanakan, maka inilah jawabannya. Gitu. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Itu inti dari penyederhanaan. Dan penyederhanaan adalah inti dari perbandingan. Lanjut lagi ke halaman 12 nomor 6. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Oke, sayangnya untuk nomor 5 tidak akan saya bahas. Saya akan langsung bahasnya di nomor 6. Tapi sebelum itu, kita harus menjumlahkan dulu nih waktunya. Ini kan waktunya satuannya jam. Berapa nih jumlahnya? 18 ditambah 2,5 tambah 8 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 9,5. Didapatlah 48 jam. Karena ini semua satuannya ialah jam. Kemudian untuk nomor 6, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Di poin A, Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. 1/6 itu berarti 1/6 waktunya untuk menonton TV. Waktunya itu maksudnya waktu secara umum, berarti waktu aktivitas liburan. Berapa waktu aktivitas liburan? Itu 48 jam. Karena di sini menunjukkan kata sebelumnya di waktunya. Nya ini kan untuk menunjukkan apa ya? Itu ialah merupakan keterangan atau pelaku untuk kata sebelumnya. Berarti di sini menggunakan operasi kali.
1/6 dikali 48 jam. Hasilnya adalah 8 jam. Apakah 8 jam ini benar sesuai dengan tabel pada aktivitas menonton TV? Ternyata di tabel menonton TV itu membutuhkan waktu 6 jam. Karena tidak sama, berarti poin A tidak sesuai. Kemudian poin B, rasio lama menonton TV. Lama menonton TV yaitu 6. Rasio itu kan perbandingan ya, berarti saya pakai titik 2. Boleh titik 2, boleh persi, terserah lah. Rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR. Mengerjakan PR di sini ialah 2. Berarti 6/2. 6/2 ini berapa? 3/1 kalau disederhanakan, jadi sama-sama bisa dibagi 2. Sama tidak dengan pernyataan pada poin B? Sama ya, sama-sama 3/1. Berarti poin B ini benar atau sesuai. Kemudian poin C, rekreasi itu 8 jam. Kemudian bermain ke rumah teman ialah 2. Menonton TV ialah 6. Berarti 8, 2, 6. 8 ditambah 2 ditambah 6. Kenapa saya menggunakan operasi tambah? Karena di sini koma. Dan ada kata dan. Ini sama dengan 16. 16 apa? 16 jam tentunya. Menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburnya. 1/3 dari waktu liburnya. Sama ini, dari menunjukkan kata, dari itu menunjukkan operasi kali. Dari waktu liburnya, karena ini secara umum waktu liburnya berarti total keseluruhan waktu yang dia miliki. Semuanya yaitu 48. 1/3 dikali 48 jam ialah 16 jam. Sehingga antara kedua ini sama kan ya? Berarti untuk poin C ini sesuai. Kemudian yang poin D, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Mengerjakan PR itu berapa nih? 2 di sini. Oke, kita simpan ya 2 ya. Sekarang kita hitung. Di sini ada kata hanya. Berarti 1/5, karena 1/5 dari berarti menunjukkan operasi kali. Menonton TV itu 6. Berarti 1/5 dikali 6 jam. Sama dengan 1, ya kan? 1, sekian. Nah, 1, dengan 2 ini angka yang berbeda. Kalaupun misalkan di sini 1,7 sama 2 memang deketan ya, hampir sama. Ketika dibulatkan pun bisa menjadi 2, 1,7 kalau 1,7. Tapi karena di sini redaksinya hanya, berarti dia tidak menerima angka yang mirip-mirip. Benar-benar harus mirip sama persis. Kalau 2 ya, kalau di tabelnya 2 ya berarti harus 2 juga hasilnya, nggak boleh 1,9, nggak boleh 1,8. Berarti untuk poin D ini tidak sesuai. Kemudian poin E, tidur, makan, dan aktivitas lainnya. Ada koma di sini, berarti tambah ya. Tidur 18, makan 2,5, aktivitas lainnya 9,5.
Berarti dijumlahkan 18 tambah 2,5 tambah 9,5 sama dengan 30 jam. Kita lanjut lagi. Tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Oke, berarti kita coba 30 jam ditambah dengan 12 jam. Karena kan katanya lebih banyak bertambah. Kita coba ditambah 12 jam, maka menghasilkan berapa nih? 42 jam. Total semua aktivitasnya aja 48 ya. 48 jam ya. Ini jelas berbeda. Kemudian redaksinya pun juga tidak sesuai nih. Maka untuk poin E ini tidak. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 13. Di perkemahan, nomor 8 ya. Di perkemahan, Mario mampu membuat 3 anyaman bambu dalam waktu 2 jam. Oke, kita buat supaya lebih terkonsep. Mario, atau saya singkat dengan M saja untuk Marionya, mampu membuat 3 anyaman bambu dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam mampu membuat 3 anyaman. Kemudian Dani mampu membuat, Dani saya singkat D, membuat anyaman bambu dalam waktu 3 jam. Di sini tidak dijelaskan anyaman bambunya berapa. Berarti maksudnya ialah sama dengan di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah Mario ya, membuat 3 anyaman bambu. Berarti Dani juga membuat 3 anyaman bambu. Tapi dalam waktu 3 jam. Poin A, siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Mario atau Dani? Dari sini sudah dapat dilihat ya bahwa yang lebih cepat ialah Mario. Karena dia hanya butuh waktu 2 jam, sementara Dani 1 jam lebih lama dari Mario. Untuk poin B, karena poin B di sini yang ditanyakan ialah Mario, bukan Dani ya. Berarti yang kita ambil di sini ialah yang keterangan Marionya saja. Ini yang ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman. Ini saya menggunakan simbol panah seperti tadi. Maksudnya adalah dalam 2 jam mampu menyelesaikan 3 anyaman. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa lama waktu ya. Berarti yang di sini saya menggunakan variabel, bantuan variabel, yaitu misalkan A, untuk membuat 12 anyaman tadi katanya. Nah, ketika saya menggunakan variabel, maka di sini harus saya tulis keterangannya. Misal A sama dengan
lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman. Di sini waktunya menggunakan satuan lihat dulu nih apa diketahuinya apa. Diketahuinya kan 2 jam ya, berarti menggunakan satuan jam. Jadi menentukan satuannya itu tergantung dari yang diketahuinya apa. Nah, untuk nomor 8 ini menggunakan perbandingan senilai, metode perbandingan senilai, yaitu perkalian silang. Di sini anggaplah ada per. Jadi bentuk penulisannya seperti ini. 2 per A sama dengan 3 per 12. Kenapa di sini tidak saya masukkan satuannya? Karena di pemisalan dan diketahui ini sudah saya masukkan satuannya. Ya kan? Ini 3 anyaman, 12 anyaman, 3 jam. Jadi untuk di proses pengerjaannya tidak perlu saya tuliskan, kecuali kalau misalkan di pemisalannya ini tidak saya jabarkan satuannya, maka di proses penyelesaian, proses pengerjaannya ini lebih baik dimasukkan satuannya. Kalau sudah kali silang. Kenapa kali silang? Ya tadi balik, ini menggunakan metode perbandingan senilai. Tidak saya jelaskan alasannya kenapa. Karena memang di sini saya pengennya menjelaskan cara penyelesaiannya aja, langkah-langkahnya saja. Untuk lebih jelasnya, alasannya secara spesifik nanti akan dijelaskan insya Allah di materi selanjutnya, yaitu perbandingan senilai. Nah, yang 2 kan ini dipasangkan dengan 12 ya nih. Lihat. Berarti di sini 2 dikali dengan 12. Kali di sini saya menggunakan simbol titik sama dengan, karena 3 ini dipasangkannya dengan A, berarti ini 3 dikali A. Atau boleh juga nulisnya di sebelah kirinya adalah A kali 3 sama dengan 2 kali 12. Atau boleh juga A kali 3 sama dengan 12 kali 2. Sama saja ini. Yang penting angkanya itu tepat. Disandingkannya dengan siapa. Jangan sampai salah di sana. Kemudian dioperasikan. 2 kali 12 bisa ya, yaitu 24. 3 kali A yaitu 3A. Sehingga untuk mencari nilai A yaitu 24 per 3. 24 dibagi 3 ialah 8. Inilah jawabannya untuk yang B. Untuk yang poin C tidak akan saya jelaskan karena sama saja sebenarnya. Bedanya kan kalau yang B ialah Mario, sementara kalau yang C ialah Dani. Walaupun di sini sama-sama 12 anyaman, tapi kan pada soal diketahuinya kan beda. Jadi kemungkinan besar hasil akhirnya pun juga akan berbeda. Lanjut kita ke nomor 9. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut bernilai benar. Yang akan saya bahas di sini ialah yang poin B. Nah, di sini ada 2 hal yang titik-titik. Berarti di sini akan saya misalkan saja dengan sebuah variabel, dengan 2 buah variabel ya. Misalkan di sini ialah P, di sini Q. Kemudian
sempat pernah saya singgung sebelumnya di pelajaran persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel kalau nggak salah. Itu materi kelas 7 semester 1 bab terakhir. Jadi kalau misalkan menemukan suatu persamaan atau suatu soal di mana di soal tersebut ada dua hal yang harus dicari, dua hal yang diminta untuk dicari, dua variabel yang belum diketahui nilainya, maka cara mencari nilai suatu variabel tersebut tidak bisa secara bersamaan, harus step by step, satu persatu, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kayak gitu, terserah. Kalau dalam hal ini boleh yang P duluan kita cari atau yang Q duluan, nggak masalah. Yang jelas kalau berbarengan ini tidak bisa. Oke, di sini langkah pertama yang akan saya ingin cari terlebih dahulu ialah yang P ya, misalkan. Berarti P yang bakal saya tulis ini P per 20. Jadi P dengan 20 ini satu kesatuan. Kalau dianggap kubu itu geng ya, kelompok. Ini kubu 1, kubu 2, kubu 3. Maka karena yang pertama kali mau dicari nilai P, berarti kubu 1 yang saya masukin. Kemudian kubu 1 ini akan saya sandingkan dengan suatu kubu yang telah diketahui semuanya, baik pembilang maupun penyebutnya. Karena dalam soal ini cuma ada satu, yaitu kubu 3, berarti kubu 3 yang saya pakai. Jadi intinya di sini untuk mencari nilai suatu variabel yang dimasukkan adalah kubu yang telah diketahui semuanya sama kubu yang mau kita cari nilainya. Kalau sudah, kali silang, gunakan metode perbandingan senilai. Kalau misalkan ada angka yang kayak gini, ini namanya pakai perbandingan senilai ya, kecuali kalau dia soal cerita. Kalau soal cerita itu harus dianalisis terlebih dahulu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai, karena metode penyelesaiannya pun berbeda antara perbandingan senilai dengan tidak senilai. Tapi kalau misalkan soalnya berupa bilangan tok, ini kan bilangan ya, titik-titik per 20 sama dengan titik-titik per 25 sama dengan 6 per 30, berarti menggunakan perbandingan senilai bisa. Kemudian sama kayak tadi, ini P kan disandingkannya dengan 30, berarti P kali 30 sama dengan 6 dikali 20. P kali 30 ialah 30P, 6 kali 20 ialah 120. Berarti mencari P ialah 120 dibagi 30. Sehingga P-nya ialah 4. Langkah kedua, mencari nilai Q. Sama kayak tadi ya, berarti yang dicari itu yang kita tulis, berarti Q per 25 sama dengan yang diketahui selanjutnya. Yang diketahui semuanya kubu mana nih? Kubu 3 iya sudah diketahui semuanya, sama kubu 1, karena kubu 1 tadi sudah kita cari, yaitu nilainya 4. Nah, di sini terserah mau pakai yang mana, sama saja ya, yang penting pilih salah satu. Misalkan saya di sini memilih yang kubu 1.
berarti 4/20. Boleh nulisnya seperti ini atau boleh juga nulisnya 4/20 sama dengan Q/25. Boleh. Kali silang, Q sama 20, 4 sama 25. Jadi ini kenapa dinamakan kali silang, karena sistem ngalinya itu seperti simbol silang. Q dikali 20 sama dengan 4 dikali 25. Q kali 20 ialah 20 Q sama dengan 4 kali 25 adalah 100. Sehingga Q sama dengan 100/20. Q-nya adalah 5. Dalam hal ini, boleh juga kalian seperti ini. Jadi pas di sininya Q sama dengan, langsung ya, 4 dikali 25 dibagi 20. Berarti Q sama dengan, ini bisa dicoret, 20 sama 25 ini sama-sama bisa dibagi 5. Dibagi 5 dapatnya 5, dibagi 5 dapatnya 4. Ini 4 sama 4 bisa dicoret ya, bisa dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1, ini 4 dibagi 4 juga 1. Sisanya 1, 5, dan 1. Berarti 1 dikali 5 ialah 5, kemudian dibagi 1 ialah 5, karena tadi kan seperti ini sisanya. Jadinya dapatnya 5, sama saja. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah P sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 5.